Apa-apaan, lebih dari 1.000 yuan, dan dia menawar 1 yuan sekaligus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Segera, seseorang mengeluh karena ketidakpuasan. Namun, orang lain segera mulai menawar. 100.000 batu primal kelas menengah. Seorang pria kekar mengerutkan kening dan berteriak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 2 juta batu primal kelas menengah. Bahkan biaya masuk dan tiket masuknya berharga 2 juta, jadi harga batu primal tidak bisa lebih rendah dari itu. Harganya dengan cepat melonjak, tetapi tawarannya sedikit. Sepertinya keturunan negara-negara besar tidak terburu-buru. Bagaimanapun, ini hanyalah batu primal pertama. Mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mereka semua menyimpan batu primal untuk mendapatkan harga yang mahal di kemudian hari. Pada akhirnya batu primal pertama terjual seharga 4,3 juta batu primal kelas menengah. Pemuda pemenang tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergegas ke belakang panggung. Tujuannya jelas hanya 1 batu primal. Sekarang dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pak Tua Mei tersenyum. Lelang pertama sudah sangat seru. Saya merasa nilai total lelang ini akan menjadi yang terbesar dalam hidup saya. Orang tua ini juga sangat bersemangat. Item berikutnya adalah 10 batu primal dan akan dijual sebagai 1 bundel. Silakan mulai menawar. 10. Itu berarti 10 juta batu primordial kelas menengah. Seseorang segera memanggil. 10 batu primal bukanlah jumlah yang kecil, dan banyak kekuatan mulai menawar juga. Suasana di rumah lelang berangsur-angsur menjadi tegang. Di ruang VIP, beberapa orang menyaksikan pelelangan dengan tenang. Bai Li Gongjin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah lelang ini, Grandmaster Yun Xiao mungkin akan menjadi orang terkaya di wilayah selatan. Pikiran Li Yun Xiao berpacu saat dia menghitung batu primal. Dia sudah tersenyum seperti bunga. Grandmaster Bai Li sedang pamer di depan seorang ahli, mengatakan bahwa saya adalah orang terkaya di wilayah selatan di depan menara harta karun segudang. Saya khawatir Tuan Wei tertawa dingin di dalam hatinya. Wei Hongfu tersenyum pahit. Tuan Muda Yun pasti bercanda. Bahkan saya kaget dengan banyaknya batu primal yang akan dijual dengan harga segini. Ini mungkin sebanding dengan sekte-sekte besar yang telah ada selama ribuan tahun di wilayah selatan. Namun, seperti kata pepatah, jangan pamer kekayaan. Saya khawatir Tuan Muda Yun telah masuk dalam daftar banyak orang. Cahaya dingin melintas di mata Li Yun Xiao saat dia berkata dengan tidak setuju. Jika mereka ingin mengadili kematian, saya tidak keberatan memenuhi keinginan mereka. Di zaman sekarang ini, jika ingin berumur panjang, tidak hanya harus mengandalkan kekuatan. Seringkali, Anda kehilangan nyawa karena kebodohan. Wei Hongfu merasa aneh. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Li Yun Xiao mendapatkan kepercayaan dirinya. Tapi melihatnya, dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Namun, kekuatan dan sikap seperti ini sungguh langka di kalangan generasi muda. Dia melirik Ding Lingger dan berpikir keras. Bai Li Gongjin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya untuk membeli salah satu barang koleksiku." Beberapa dari mereka melihat ke arah tahap lelang. Kali ini, 4 pria bertelanjang dada berjalan membawa sebuah kotak logam. Mereka langsung menjadi penasaran. Pak Tua Mei tersenyum dan berkata, "Selanjutnya adalah item lelang selingan yang disediakan oleh Asosiasi Alkemis. Di dalamnya ada 1 set artefak mendalam kelas 6, Battle Armor, Devil Spear." Keempat pria itu membuka kotak logam itu, dan cahaya keemasan langsung mengalir keluar. Seperangkat peralatan indah muncul di depan mata semua orang. Bentuknya agak aneh. Di atas baju perang emas ada tombak hitam. Kedua warna tersebut menciptakan kontras visual. Namun, ketika niat membunuh pada tombak itu menyatu dengan baju perang emas, itu menyebabkan hati semua orang gemetar dan jantung mereka berdebar. Astaga! Ini sebenarnya adalah kombinasi artefak yang mendalam. 1 set lengkap. Seseorang langsung berteriak kaget saat matanya berbinar. Semua orang sangat tersentuh.
Artefak mendalam kelas 6 sudah sangat berharga. Bahkan keluarga bangsawan besar yang memiliki sejarah ribuan tahun tidak memiliki banyak keluarga. Terlebih lagi, itu adalah satu set. Keberadaan seperti ini seringkali datang dengan kemampuan yang tak terbayangkan. Ini adalah item yang benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Awalnya, mereka semua ada di sini untuk mencari batu kristal. Bahkan jika itu adalah barang lelang selingan, itu hanya akan menjadi pelengkap saja. Siapa sangka barang berharga seperti itu justru menjadi selingan. Keluarga dan sekte bangsawan yang tidak memiliki cukup batu primal segera merasa hati mereka tenggelam. Mereka sangat berkonflik. Sebaliknya, mereka yang memiliki cukup batu primal diam-diam merasa bahagia, namun juga khawatir. Lagi pula, benda semacam ini terlalu menantang di wilayah selatan. Beberapa seniman bela diri biasa mengungkapkan senyuman pahit. Barang ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang miskin seperti mereka. Namun, ada juga banyak murid dari 3 wilayah lainnya yang tersembunyi di antara mereka. Mereka mendengus dingin yang menghina. Meskipun barang semacam ini sangat berharga, mereka telah melihatnya berkali-kali di sekte mereka. Shui Luoyan mencibir dan berkata, kumpulan artefak yang mendalam ini hanya biasa-biasa saja. Ini sebenarnya dapat menyebabkan keributan seperti itu. Penatua, dia benar. Wilayah selatan ini memang merupakan tempat di mana burung pun tidak buang air besar. Itu dipenuhi dengan orang-orang yang belum pernah melihat dunia. He Feng menatap artefak yang mendalam itu dan merenung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kunsinya bukanlah kumpulan artefak yang mendalam ini, tetapi makna di baliknya. Harus diketahui bahwa jumlah master misterius di wilayah selatan yang bisa menyempurnakan item semacam ini pasti tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Kumpulan artefak mendalam yang dibawa untuk dilelang sudah cukup untuk membuktikan dukungan dari Arcane Masters Association untuk lelang ini. Apa yang saya khawatirkan adalah apakah perdagangan Yuan Surgawi telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi Master Arcane dan mendapatkan dukungan mereka? Shui Luoyan tertegun dan berkata dengan kaget, dari mana Ding Linger mendapatkan kemampuan hebat seperti itu? Asosiasi Master Arcane menjauhkan diri dari dunia luar. Mereka tidak akan mengganggu negara-negara besar di benua ini. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. He Feng tersenyum pahit dan menghela nafas. Kamu hanya peduli pada kultivasi. Kamu masih terlalu muda. Tidak ada yang namanya menjauh dari dunia luar. Selama Anda berada di benua ini, Anda tidak bisa menyendiri. Alasan mengapa Asosiasi Master Arcane memberi orang perasaan menyendiri adalah karena mereka begitu kuat, sehingga mereka meremehkan terlibat dalam segala jenis perkelahian. Tapi kalau untung cukup, hampa. Shui Luoyan mengerutkan kening dan berkata, perdagangan Yuan Surgawi hanyalah sebuah pecahan. Keuntungan apa yang dimilikinya, sehingga layak untuk diperhatikan oleh Asosiasi Master Arcane. Aku khawatir itu hanya akan menggerakkan cabang Master Misterius Kerajaan Gagak Api. Itu hanya cabang peringkat ketiga dan hanya memiliki Master Misterius Zong Realm peringkat ke-6. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. He Feng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia bingung di dalam hatinya. Apakah ini sesederhana itu? Master Misterius peringkat ke-6 Bai Li Gongjin adalah murid tuan itu. Dia menghela nafas sedikit dan berharap aku terlalu banyak berpikir. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menonton pelelangan. Di ruang VIP, mata Li Yunxiao berbinar dan dia memuji. Grandmaster Bai Li benar-benar mengeluarkan harta karun semacam ini dan tidak membocorkan informasi apapun. Bai Li Gongjin tersenyum rendah hati dan berkata, ini adalah karya yang membuat saya puas di tahun-tahun awal saya. Saya hanya khawatir karya itu tidak akan bisa menarik perhatian Tuan Muda Yun. Mungkinkah Tuan Muda Yun juga tertarik untuk menawar? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, saya ingin membelinya, tapi harganya sudah terlalu tinggi. Jika Grandmaster Bai Li membocorkan informasinya lebih awal, saya dapat bekerja sama dengan Nona Linger untuk mengiklankannya
dan membiarkan orang-orang berdarah ini membawa batu purba yang cukup untuk menawarnya. Bailey Gongjin terdiam dan tersenyum pahit. Dia mengira Li Yunxiao tertarik dengan pekerjaan ini dan akan meminta nasihat, jadi inilah yang terjadi. Kumpulan artefak mendalam ini terdiri dari total 7 artefak mendalam peringkat ke-6. Mereka adalah tombak iblis, helm, armor perang, pelindung lengan, sepatu bot pertempuran, pelindung bahu, dan pelindung pinggang. Masing-masing dari mereka berada di peringkat ke-6 dan ketika digabungkan bersama, itu akan menghasilkan keterampilan bela diri yang mendominasi, Devil Flame Kill. Pak Tua Mei juga tampak sedikit bersemangat saat dia membelai kumpulan artefak yang mendalam dengan kekaguman dan tersenyum. Kumpulan artefak yang sangat besar ini mungkin tidak seberharga lusinan kristal yang digabungkan menjadi satu, tapi ini jelas merupakan harta karun yang langka. Orang tua ini telah menjadi tuan rumah lelang selama bertahun-tahun dan jarang melihat harta karun yang begitu berharga. Selanjutnya, biarkan pelelangan dimulai. Tidak ada harga cadangan dan setiap kenaikan harus menghasilkan setidaknya 100.000 batu purba kelas menengah. Setelah hening beberapa saat, seluruh kerumunan mulai menawar dengan gila-gilaan. Banyak kekuatan besar bersedia menawar lebih sedikit untuk slot dan kristal, hanya untuk mengembalikan kumpulan artefak mendalam ini sebagai harta klan mereka. Pada akhirnya, batu itu dibeli oleh kekuatan kecil, tak dikenal di kerajaan api gagak dengan harga astronomi 40 juta batu purba kelas menengah. Namun, semua orang tahu bahwa pasti ada kekuatan besar dari negara lain yang mendukung mereka dari belakang, jadi tidak ada yang berani berniat buruk. Akhirnya, sehari kemudian, semua lelang berakhir. Semua orang sangat lelah hingga tubuh mereka basah oleh keringat. Tenggorokan Pak Tua Mei juga terasa panas saat dia ikut campur. Tidak hanya ribuan kristal yang dijual dengan harga tertinggi dalam kariernya. Item-item yang disediakan oleh asosiasi alkemis semuanya sangat berharga dan batu purba yang diperoleh darinya tidak kalah dengan kristal. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya telah mengosongkan kantong mereka, tetapi mereka semua sangat gembira karena telah memperoleh banyak hal. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa semuanya murung dan murung. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah dirampok 2 juta batu purba kelas menengah di sepanjang jalan, mereka setidaknya akan mendapatkan 1 kristal. Kali ini, semua kebencian mereka dilimpahkan ke kepala Li Yunxiao. Di ruang VIP, Li Yunxiao dan 3 lainnya sedang mendengarkan laporan hasil lelang. Meskipun mereka sudah menduganya, ketika mereka mendengar bahwa batu primeval kelas menengah itu berjumlah hampir 10 miliar, mereka semua tercengang. Wei Hongfu, Ding Ling Er, Bailey Gongjin, semuanya adalah orang-orang yang telah melihat sebagian besar dunia, tetapi bahkan mereka terkejut dengan pelelangan ini. Satu-satunya yang tenang adalah Li Yunxiao. Termasuk biaya masuk dan biaya masuk itu adalah 10 miliar batu purba kelas menengah yang aman. Kalian bertiga bisa beristirahat di kota sekarang. Saya akan mengasingkan diri selama 2 hari ke depan. Saat Gunung Meru terbuka, saya secara alami akan merasakannya dan keluar dari pengasingan. Li Yunxiao segera meninggalkan tempat pelelangan dengan 10 miliar batu purba dan mengasingkan diri di ruang rahasia di kediaman wali kota. Ada orang yang tidak takut mati lagi. Dia mengerutkan kening dan dengan santai membuat tanda tangan di telapak tangannya. Di langit di atas kediaman wali kota, puluhan ribu sinar keemasan tiba-tiba muncul dan berubah menjadi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke bawah. Saat ini, lebih dari 10 sosok di kediaman wali kota tiba-tiba berhamburan panik dan melarikan diri ke segala arah. Ini adalah seniman bela diri yang sangat tidak puas dan ingin mengambil tindakan terhadapnya. Mereka bersembunyi di kediaman wali kota. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat pedang Qi menebas, terdengar serangkaian jeritan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok tewas di tempat. Orang-orang ini tidak lemah dalam hak mereka sendiri, tetapi di bawah batasan arai 9 istana tanpa debu, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka.
Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.